Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Albasi dari kelas Rek B Malam. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah material teknik tentang karakterisasi material. Selain itu, di sini saya diampu oleh Bapak dosen bernama Pak Joni Arif STMT. Baik, apa itu karakterisasi material? Di sini tujuan pengujian memberikan data atau informasi rutin untuk kualitas suatu produk, controlling the quality of materials, atau pengujian komersial, mengembangkan informasi yang lebih baru atau lebih baik dari material-material yang telah diketahui karakteristiknya, ataupun mengembangkan material-material baru. Development of new materials and device, bisa disebut penelitian material, memperoleh pengukuran akurat dari sifat-sifat fundamental atau konstanta fisik, pengukuran scientific measurement. Baik, kita lanjut. Adapun penjelasan tujuan pengujian. Pengujian komersial, yang pertama pemeriksaan tingkat penerimaan acceptability material berdasarkan spesifikasi pengadaan purchase. Yang kedua, kontrol atau pengendalian proses produksi atau manufaktur. Penelitian material, yang pertama memperoleh pemahaman baru dari suatu material yang telah diketahui. Yang kedua, menemukan sifat-sifat material baru. Dan yang ketiga, mengembangkan standar-standar yang bermakna dari kualitas produk ataupun prosedur-prosedur pengujian. Penjelasan tujuan pengujian. Pengujian saintifik, segala jenis pengujian yang bertujuan sebagai akumulasi informasi yang teratur dan reliable mengenai sifat-sifat dasar dan berguna bagi material yang pada akhirnya didedikasikan bagi kepentingan analisis yang akurat tentang perilaku material dan bagi kepentingan desain yang efisien. Yang kedua, membutuhkan tingkat kehati-hatian, kesabaran, dan kepresisian yang tinggi. Baik, di sini percobaan eksperimen, pengujian tes, kesamaan atau arti percobaan, hasil masih bersifat tidak pasti, menelaahan lebih dalam akan dicoba untuk ditemukan. The outcome is uncertain, new insights are to be gained. Pengujian mengindikasikan adanya prosedur yang telah disusun, batasan hasil yang ingin dicapai telah didefinisikan. Establishes procedure to determine if properties are within a predefined range. Nah, di sini ada pengujian versus percobaan. Umumnya percobaan, terutama dengan skala yang besar, mengikuti sertakan banyak pengujian-pengujian secara rutin. Laboratorium uji umumnya berfungsi sebagai institusi penelitian eksperimental maupun badan penguji. Walaupun tujuan di sini, cara pandang dan metode pelaksanaan uji mungkin berbeda antara keduanya. Banyak prosedur-prosedur detail yang betul-betul sama-sama dipakai. Kedua, klasifikasi pengujian. A. Berdasarkan tempat pengujian.
Yang pertama, pengujian di lapangan atau in situ atau field test. Kondisi kerja yang sulit dan berbahaya, batasan waktu dan kondisi cuaca yang sangat bervariasi, atau bisa dibilang hasil yang kurang presisi. Yang kedua, pengujian di laboratorium. Peralatan yang lebih lengkap tetapi belum tentu memberikan data yang lebih akurat atau presisi. Manakah yang lebih penting, in situ atau laboratory test? Nah, kita lanjut ke pengujian klasifikasi pengujian. B. Berdasarkan metode umum dan interpretasi data. Yang pertama, pengujian skala penuh, full size atau scale, pada struktur, bagian struktur atau komponen. 2. Pengujian model dari struktur, bagian struktur atau komponen. 3. Pengujian pada benda uji yang diambil dari produk jadi. Yang keempat, pengujian pada benda uji yang diambil dari material awal atau hasil proses hulu. C. Berdasarkan mampu guna material atau parts setelah diuji. 1. Pengujian merusak, destruktif atau mechanical testing. Yang kedua, pengujian tak merusak atau non-destructive testing. Baik, lanjut. Yang ketiga di sini ada inspeksi atau pemeriksaan material. Inspeksi dan pengujian, apakah sama maksudnya? Pengujian ialah performance fisik dari pekerjaan operasional untuk menentukan hasil pengukuran kuantitatif sifat-sifat material. Sedangkan inspeksi pengamatan proses dan produk manufaktur atau konstruksi dalam rangka memastikan tercapainya kualitas yang diinginkan. Jadi di sini ada perbedaan antara pengujian dan inspeksi. Kalau pengujian itu menentukan hasil pengukuran kuantitatif sifat-sifat materialnya, sedangkan inspeksi itu dalam proses konstruksi dalam rangka memastikannya tercapainya kualitas yang diinginkan. Inspeksi atau pemeriksaan material. Dalam banyak contoh, pemeriksaan bersifat sepenuhnya kualitatif dan melibatkan semata-mata pengamatan visual terhadap tingkat kebenaran operasi, dimensi, penilaian cacat-cacat permukaan, ataupun indikasi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan seperti tingkat kelembapan udara atau temperatur yang terlampau tinggi. Di sisi lain, inspeksi terkadang turut mengikutsertakan pengujian-pengujian yang rumit untuk menentukan apakah suatu kebutuhan spesifikasi telah dipenuhi secara memuaskan. Inspeksi juga bertujuan untuk mengontrol kualitas melalui penerapan sejumlah kriteria dan melibatkan penolakan sejumlah material dengan kualitas di bawah standar. Pengujian bertujuan untuk menentukan kualitas material itu sendiri, mendapatkan fakta tanpa memandang implikasi hasilnya. Jadi jelas di sini inspeksi atau pemeriksaan material itu sangat berbeda. Antara inspeksi itu lebih banyak pengujian-pengujian yang rumit karena menentukan apakah suatu kebutuhan spesifikasi telah dipenuhi secara memuaskan atau tidak. Bahkan sampai melibatkan penolakan sejumlah material dengan kualitas di bawah standar. Kalaupun tidak sesuai dengan kualitasnya, maka suatu konstruksi itu atau proyek itu pasti tidak akan terjadi karena tidak sesuai dengan keinginan si customer tersebut. Maka pengujian ini bertujuan untuk menentukan kualitas material itu sendiri
untuk mendapatkan fakta tanpa memandang implikasi hasilnya. Bagaimana sudah disebutkan di sini, pengujian ataupun inspeksi sudah sangat jelas berbeda di sini. Untuk inspeksi manufaktur atau konstruksinya, sedangkan pengujian itu untuk menentukan hasil pengukurannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.